Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Badan Narkotika Nasional Kota Banjarmasin mencatat kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2024 meningkat dibandingkan sebelumnya. Mayoritas penggunanya terbanyak masih didominasi sabu-sabu di samping obat-obatan lainnya. Sepanjang tahun 2024, BNNK Banjarmasin mencatat terjadi kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 58 kasus. Kasus itu dilihat dari angka rehabilitasi yang dilakukan di klinik Pratama BNN. Sedangkan pada tahun 2023 lalu tercatat hanya 56 kasus, sehingga terjadi peningkatan tipis selama setahun. Kepala BNN Kota Banjarmasin, Kombes Pol Wuryantono, dalam konferensi pers akhir tahun 2024, Selasa pagi mengungkapkan, mayoritas penggunanya memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan persentase 58,6%, di samping obat jenis lainnya seperti karnopen, ekstasi, hingga lempok. Mirisnya kasus tersebut melanda kebanyakan orang di usia produktif, yaitu 25 hingga 40 tahun. Penyalahgunaan itu mengalami peningkatan. Kalau kita melihat dari segi klien rehabilitasi yang ada di BNN Kota Banjarmasin. Tapi kalau melihat dari angka prevalensi, itu mengalami penurunan. Angka prevalensi itu adalah dalam satu tahun pengguna dilihat dari segi umur, kemudian segi jangka waktu penggunaannya. Nah, itu mengalami penurunan. Rata-rata pengguna apa itu, Pak? Jadi pengguna narkotika yang ada di BNN Kota Banjarmasin berdasarkan klien rehabilitasi sebanyak 59 orang di tahun 2024, paling banyak menggunakan sabu. Kemudian yang kedua yaitu adalah karnopen. Kemudian yang ketiga ekstasi, termasuk lempok dan yang lain-lain. Melihat tren tersebut, BNN terus menggencarkan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui advokasi, diseminasi informasi P4GN, pembentukan peran serta masyarakat, tes urin, Jumat Bersinar, hingga Car Free Day. Selain itu juga telah membentuk Kampung Bersinar atau Bersih Narkoba di beberapa kelurahan di Banjarmasin yang dinilai rawan terhadap penyalahgunaannya sejak tahun 2020 lalu. Sebagai program prioritas nasional, di antaranya Kelurahan Banua Anyar, Sungai Andai, Tanjung Pagar, Klayan Barat, Alalak Utara, Pasar Lama, Teluk Dalam, Pelambuan, Pekauman, dan Alalak Selatan. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu pula pemirsa, BNN Kota Banjarmasin terus berinovasi. Saat ini masyarakat yang menginginkan layanan P4GN bisa mengakses DILAN atau digital melayani yang menyediakan 5 layanan dalam platform tersebut. BNN Kota Banjarmasin terus berinovasi di era digital saat ini untuk mempermudah layanan bagi masyarakat, hingga tak perlu repot lagi datang ke kantornya hanya untuk mendapatkan layanan P4GN. Alasannya sejak awal tahun ini telah tersedia website DILAN atau Digital Melayani BNN Kota Banjarmasin yang terdapat 5 program di dalamnya, seperti kuesioner kualitas pelayanan, sosialisasi P4GN, permohonan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, permohonan magang, dan lapor Pak BNN atau laporan penyalahgunaan narkotika. Meski begitu, Kepala BNN Kota Banjarmasin, Kombes Pol Wuryantono, meminta masyarakat jangan bermain-main atau iseng dalam pemanfaatan layanan ini, terutama dalam pelaporan penyalahgunaan narkotika. Kita cari informasi dari pelapor itu seperti apa fakta di lapangannya. Jangan sampai nanti hanya melapor tapi tidak sesuai dengan fakta. Kemudian apabila sudah di lapangan, kita akan melakukan penyelidikan, benarkah ada peredaran narkoba di situ. Apabila ada peredaran narkoba di situ, tentunya kita harus melakukan upaya-upaya penggunaan media alat pendeteksi. Masyarakat tinggal mengunjungi situs tersebut dan di setiap menu terdapat form yang harus diisi. Kedepan aplikasi ini akan terus dikembangkan seiring canggihnya teknologi saat ini. Eko Anggoro, Banjar TV.
Selanjutnya pemirsa, BNNP Kalimantan Selatan inginkan pemerintah dapat segera membangun pusat rehabilitasi narkoba di daerah ini. Mengingat saat ini banyak pengguna dan pemakai narkoba yang terpaksa dirujuk keluar daerah untuk menjalani rehabilitasi akibat tidak tersedianya balai rehabilitasi di daerah ini. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Pol Wisnu Andayana, dalam pers rilis akhir tahun berlangsung di aula kantornya di Banjarmasin pada Selasa 24 Desember. Menurut Wisnu, banyak pemakai narkoba di Kalsel yang perlu mendapatkan perawatan dan rehabilitasi, bukan dihukum atau diperlakukan sebagai pelaku kriminal semata. Ia menekankan bahwa pemakai narkoba adalah korban yang membutuhkan pemulihan, namun saat ini banyak yang terpaksa dirujuk ke luar daerah untuk rehabilitasi. Hal ini dinilainya sangat tidak efektif mengingat pemulihan seorang pengguna narkoba juga sangat bergantung pada dukungan sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian kami mohon dukungan rekan-rekan dan semua masyarakat Kalimantan Selatan, mudah-mudahan BNNP ke depan punya kantor, punya kantor dan punya balai rehab sendiri. Jadi nggak numpang balai rehab di tempat lain. Kami sini BNNP masih pinjam pakai di sini. Mudah-mudahan ke depan kami bisa dapat dukungan, pemerintah daerah juga membantu kami untuk membangunkan bangunan. Jadi Bapak Ibu semua masyarakat Kalimantan Selatan, apabila ditemukan mereka terdapat atau menggunakan narkoba, tolong bawa kami ke BNNP atau BNNK. Mereka adalah korban, mereka bukan pelaku, mereka berhak mendapat perawatan, baik perawatan jalan maupun perawatan inap. Sementara itu, berdasarkan data BNNP Kalsel, saat ini hampir seluruh daerah di provinsi ini masih berstatus kawasan rawan narkoba. Bahkan 14 kelurahan dan desa tercatat sebagai kawasan bahaya. Akan tetapi, melalui perluasan program Desa Bersih Narkoba Bersinar, BNNP Kalsel terus berkomitmen untuk menekan peredaran narkoba. Hingga kini sebanyak 70 desa bersinar telah terbentuk di Kalimantan Selatan dan program ini terbukti efektif dalam menekan peredaran narkotika di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI mendorong Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalsel bersama kepala daerah terpilih untuk menuntaskan 20% tanah yang belum bersertifikat agar cepat selesai, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan atas hal tersebut. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada masyarakat pribadi, badan yayasan dan lainnya di sela sosialisasi program strategis nasional Kementerian ATR BPN Selasa 24 Desember 2024 di Banjarmasin. Penyerahan sertifikat oleh politisi Partai Nasdem itu menandai 80% tanah di Kalsel sudah bersertifikat secara gratis melalui proses pendaftaran tanah sertifikat lengkap atau PTSL. Menurutnya menyelesaikan 20% tanah yang belum bersertifikat tentu bukan pekerjaan mudah. Meskipun terlihat kecil, namun hal itu biasanya tumpukan masalah akibat tumpang tindih lahan. Banyak faktor di dalamnya, salah satunya tidak ada pencatatan tanah oleh pembakal yang silih berganti sebagai salah satu penyebab lambatnya proses sertifikasi. Di samping tanah yang belum bersertifikat juga termasuk kawasan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit yang sudah investasi telah mengantongi izin usaha. Jadi secara persentase seolah-olah kecil, tapi tentu 20% ini biasanya tumpukan masalah. Tumpukan masalah itu salah satunya adalah tumpang tindih surat tanah. Kenapa tumpang tindih surat tanah? Karena di tempat kita, di Bandung kita ini pembakal nggak punya dokumen pencatatan tanah. Di tempat kita pembakal silih berganti, kemudian buku tanahnya nggak ada. Jadi masing-masing pembakal bisa menerbitkan sendiri. Yang kedua, 20% itu juga tersisa tanah-tanah di sekitar tambang dan perkebunan besar, di mana kemudian klaim atas kepemilikan itu kerap kali tidak disertai dengan dokumen atas kepemilikan, sementara pengusaha yang sudah berinvestasi di situ memiliki kekuatan hukum berupa izin usaha pertambangan atau izin usaha perkebunan. Dirinya menghimbau kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang baru terpilih di Kalimantan Selatan untuk menjadikan penyelesaian sertifikasi tanah sebagai prioritas pembangunan. Penyelesaian ini penting untuk memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha.
Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, jelang pelaksanaan haul ke-20 Sheikh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani, PT AM Intan Banjar memastikan kesiapan dan distribusi air bersih untuk tempat wudhu dan dapur umum. Pelayanan akan difokuskan di sekitar lokasi acara, yakni wilayah Sekumpul Martapura dan sebagian wilayah Banjarbaru, seperti Sungai Ulin dan Panglima Batur. PT Air Minum Intan Banjar kembali menyediakan keperluan air bersih bagi jamaah haul Abah Guru Sekumpul yang rencananya akan digelar pada Minggu malam 5 Januari 2025 mendatang. Direktur Utama PT AM Intan Banjar Saiful Anwar menyatakan berbagai persiapan untuk kelancaran distribusi air bersih telah dilaksanakan. Tak hanya ketersediaan, juga memastikan kualitas air bersih dengan mutu yang baik. Menurut Saiful, layanan air bersih akan berfokus di titik yang berkaitan dengan arus kedatangan jamaah seperti wilayah Sekumpul Martapura serta sebagian wilayah Banjarbaru, yakni Sungai Ulin dan Jalan Panglima Batur. Sedangkan untuk distribusinya dibantu mobil tangki dari Dinas PUPR. Air gratis itu ya di wilayah Sekumpul, Sungai Ulin, wilayah Aerator, di Panglima Batur, yang berkaitan dengan arus dari kedatangan orang wajib. Ya, insya Allah sukses lah deh. Bapak dimulai kapan itu Pak? Hari H atau Menhal 3 sudah jalan. hari 3 Bang? Sampai selesai. Hari H. Jadi kalau kebiasaan itu kita dari seminggu itu sudah operasional jalan sampai seminggu setelah habis kegiatan. Jadi setengah kegiatan itu dibuka aja tetap. Sementara itu, Ihwansa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar, mewakili Bupati Banjar mengungkapkan Pemkab Banjar telah melakukan persiapan di beberapa titik terkait pelayanan air minum ini. Sebagaimana kita ketahui, kemarin kan kita sudah melakukan rapat besar dan kemarin dilaporkan dari PKM Air Minum Intan Banjar itu sudah melakukan persiapan-persiapan. Bahkan sudah dikerjakan di beberapa titik untuk persiapan persediaan air minum untuk kegiatan di masyarakat. Ada berapa titik? Ada, kalau kemarin yang disampaikan kepada kami ada 7 titik, tapi ya mudah-mudahan hasil pembicaraan kemarin apa yang 7 titik itu seingat kami itu memang sudah ada koordinasi dengan tim posko induk di mana aja tempatnya, belum kada apa, tapi kalau kada salah biar sudah berikan filenya, jadi silakan. Untuk mengantisipasi gangguan masalah air bersih, PT AM Intan Banjar rencananya akan memanfaatkan jaringan air bersih irigasi minimal untuk wudhu jamaah haul. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan salurkan infak kemanusiaan Palestina. Kami segera kembali.